teman-teman, udah disapa dengan baik kan tadi dengan Opa tadi. Nah, di sini aku ingin mengajak kalian untuk mengenal bagaimana sih cara interview yang baik. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, aku ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku Maria Angelina Anggraini dari mahasiswa Universitas Atmajaya Katolik, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Prodi Bimbingan dan Konseling. Salam kenal semuanya. Pengertian wawancara. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh kedua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Cara komunikasi saat wawancara kerja. Pertama, jadilah diri sendiri. Mengungkapkan kepribadian merupakan hal yang bermanfaat saat menjalani wawancara loh. Langkah ini membantu pewawancara mengenal Anda secara lebih mendetail juga. Manfaatnya, kesempatan ini untuk menyampaikan interest dan keterampilan profesional dengan antusias. Lalu yang kedua ada isu personal. Di sini, saat mendiskusikan isu personal, kaitkan dengan keterampilan yang ada relevansinya dengan pekerjaan yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda berkesempatan mengekspresikan kepribadian sekaligus menjelaskan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Interpersonal, dalam sebuah situasi yang menegangkan, Anda harus mampu menonjol. Ada cara-cara yang bisa Anda pakai, misalnya Anda bisa menggunakan penggambaran yang menarik, contoh-contoh yang unik dan mengesankan dalam rangka mengirimkan pesan. Dalam sebuah ruangan di mana seorang pihak HRD mungkin telah menghadapi sejumlah kandidat sejak rekrutmen itu berlangsung. Mendapati seorang kandidat dengan sebuah kisah yang berbeda akan membuatnya menonjol dari wajahnya tersebut. Anda tak perlu mencari sebuah cerita yang benar-benar mengesankan dan mengejutkan. Lalu ada stay cool. Bahkan, pembicara terbaik pun tidak selalu menangani lingkungan yang penuh tekanan dengan baik. Karena itu, Anda perlu mengelola kecemasan Anda yang muncul akan sebelum hari besar tiba. Beberapa orang bisa melakukan ini lebih baik darinya kok. Misalnya, gunakan repetisi, penekanan, atau humor. Ubahlah situasi yang tegang yang Anda rasakan menjadi menyenangkan atau mengesankan. Berbicaralah dengan tujuan jelas dan power, maka Anda akan bisa menangani rasa gugup ini. Jadi, jangan terlalu gugup ya. 6 tips berpakaian saat interview. Yang pertama, jangan sampai memakai pakaian yang terlalu casual. Alangkah baiknya jika Anda mengenakan busana berupa kemeja, blazer, dan rok atau celana. Dengan demikian, pakaian tersebut Anda berkomunikasi kepada pewawancara, bahkan Anda dewasa, profesional, dan bisa menjadi anggota dari sebuah tim. Pastikan baju yang Anda kenakan tidak terlalu longgar maupun terlalu ketat. Tampil dengan menjadi diri sendiri ya, tentunya menjadi lebih nyaman sebagai pribadi dan untuk orang lain. Sesuaikan pakaian dengan bidang pekerjaan yang kamu ajukan dalam CV Anda. Jika kamu melamar ke perusahaan yang lingkungan kerjanya serius seperti bank, firma hukum, kenakan busana formal seperti blazer atau setelan. Tapi jika perusahaan yang Anda tuju adalah bidang kerja kreatif seperti media atau agensi periklanan, berikan sedikit warna dalam penampilan Anda lewat pemakaian aksesoris seperti scarf, kalung, atau ikat pinggang. Pemilihan warna dalam berpakaian. Kamu bisa memilih kemeja atau baju dalaman berwarna biru lalu dipasangkan dengan blazer berwarna hitam atau abu-abu. Warna ini akan memberi kesan bahwa kamu adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sebaliknya, hindari warna cerah merah menyala. Warna ini akan memberikan kesan kamu adalah orang yang suka menantang, padahal tidak kan? Lalu, hindari kesan seksi. Bagi wanita, jangan sekali-sekali mencoba terlihat seksi dengan memakai rok mini atau busana terlalu rendah. Penampilan seperti itu akan membuat Anda terkesan tidak profesional dan tentu saja tidak mau menarik perhatian orang lain dengan cara yang salah. Hindari pemakaian aksesoris yang berlebihan. Aksesoris yang berlebihan seperti kalung, cincin, gelang, dan sebagainya dapat mengganggu atau mengalihkan perhatian pewawancara. Wanita juga disarankan untuk tidak membawa tas tangan karena cenderung untuk menggeledah di dalamnya ketika gugup. Cukup membawa folder atau agenda. Penampilan yang baik bagi pria. Bagi pria disarankan untuk memakai pakaian dengan warna gelap seperti biru atau hitam. Kenakan sepatu pantofel yang sudah dipoles dengan baik. Kenakan kaos kaki hitam yang cukup panjang sehingga kaki bulu tidak terlihat jika Anda menyilangkan kaki. Malu kan kalau terlihat?
Lalu yang terakhir, perhatikan kerapian. Biasanya pria lebih tidak peduli jika menyangkut soal penampilan. Meski begitu, kamu tetap harus memperhatikan kerapian. Misalnya, pastikan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang atau gunakan ikat pinggang. Bersihkan juga sepatu, jangan sampai ada sisa-sisa tanah yang menempel. Selain itu, perhatikan juga rambut tertata rapi. Untuk pria mungkin melakukan trim terlebih dahulu. Sedangkan wanita, biasakan rambut diikat untuk yang memiliki rambut panjang. Jika tidak, hanya dijepit saja dengan penjepit. Bahasa tubuh yang baik saat interview cek. Sopan menyambut wawancara, menjaga sikap dan bahasa tubuh yang baik bukan dimulai ketika bertemu dengan pewawancara, melainkan sejak Anda menginjakkan kaki di lokasi wawancara. Mulailah dengan menyapa ramah, satpam atau resepsionis perusahaan, kemudian mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang mengantar kamu ke ruangan wawancara. Ketika pewawancara masuk ke dalam ruangan, segeralah berdiri dan sambut dia dengan senyuman yang ramah. Setelah selesai berjabat tangan, sebaiknya jangan buru-buru kembali ke tempat duduk ya. Tunggu hingga dipersilakan atau setidaknya minta izin jika pewawancara tampak lupa mempersilakan Anda untuk duduk. Jabatan tangan dengan tegas. Jabatan tangan bisa langsung mencerminkan karakter atau kepribadian seseorang. Apabila jabatan tangan kamu terlalu lemah, pewawancara akan menangkap kesan kurang percaya diri atau kurang bersemangat. Sementara jika terlalu erat, kamu bisa dianggap agresif atau terlalu pede. Sambil memperkenalkan diri, jabatan tangan pewawancara dengan tegas. Artinya tidak terlalu lemah tapi juga tidak terlalu kencang. Akan tetapi jangan sampai kamu jadi lupa menyimak ketika pewawancara menyebutkan namanya. Jaga kontak mata. Rasa gugup kadangkala membuat seseorang sulit fokus menatap lawan bicaranya dan malah menunduk atau melihat ke berbagai arah. Namun sama halnya dengan jabatan tangan, kamu harus menjaga kontak mata agar tidak terlalu berlebihan hingga membuat pewawancara gelisah atau tidak nyaman. Berikanlah tatapan yang sealami mungkin, namun memancarkan antusiasme Anda terhadap jalannya wawancara. Apabila kamu merasa kurang nyaman menatap mata pewawancara terlalu lama, kamu boleh sesekali melirik ke sisi lain ketika sedang memikirkan jawabannya. Anggukan ketika menyimak. Mengangguk kepala merupakan respon yang ideal ketika mendengarkan wawancara yang sedang berbicara. Akan tetapi, anggukan yang berlebihan dan bukan pada saat yang tepat justru akan membuat Anda menjadi bumerang. Hal ini menandakan bahwa kamu sebenarnya tidak sepenuhnya menyimak atau tahu apa yang sedang dibicarakan. Jangan pernah asal mengangguk hanya karena sebagai formalitas. Apabila ada pesan yang kurang, jangan segan untuk menanyakan pada pewawancara, tentunya tidak dengan memotong ucapannya ya. Menggerakkan tangan secukupnya. Menyilangkan kedua tangan di dada akan memberi kesan defensif atau menantang lawan bicara. Karena itu, ambillah langkah paling aman, yakni meletakkannya di atas pangkuan. Hal ini juga sekaligus untuk membatasi gerakan tangan yang berlebihan. Berbicara sambil menggerakkan tangan, mungkin seseorang mengekspresikan diri senyaman mungkin, serta membantu memperjelas ucapannya. Akan tetapi kalau tidak Anda kendalikan, sikap ini justru akan mengganggu suasana wawancara. Konsentrasi pewawancara bisa buyar karena gerakan tangan Anda yang tidak perlu. Sekilas mungkin tampaknya terlalu banyak aturan yang harus diikuti dalam wawancara kerja. Namun selama Anda memilih perusahaan serta posisi yang diminati, seharusnya proses wawancara akan mengalir dengan sendirinya tanpa Anda perlu memusingkan begitu banyak hal sampai-sampai merasa tertekan. Sekian tips and trik interview dari aku. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan 3M.